Baik, selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Topik kita hari ini adalah penguat signal menggunakan op-amp, ya, operational amplifier. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui eh, hal-hal yang berhubungan dengan penguatan sinyal, ya, amplifier misalkan itu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Cuman nanti fokusnya bukan amplifier daya besar ya. Kita belajar amplifier dengan skala kecil karena kita mempelajari konsepnya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk rangkaian ya. Namanya ini premic ya atau preamp mic, penguat awal mikrofon. Nah, ini eh, menggunakan op-amp ya, yang digunakan adalah 741 ya. Ini juga IC op-amp, sehingga kita coba mempelajarinya dengan contoh yang skala kecil ya. Preamp mic itu skala kecil, penguatan dengan skala kecil. Tapi ini juga ada di masyarakat ya, sehingga walaupun skala kecil namun hal yang sering kita temui di sekitar kita ya. Kalau Anda membuat apa ya istilahnya mikrofon untuk sebagai sebuah penguat suara peserta rapat atau pertemuan ya, biasanya kan ada mikrofon. Nah, di situ ada mic ya. Kemudian biasa ditambah dengan preamp mic ya istilahnya, untuk penguat suara apa pe, pembicara ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah bentuk fisik dari penguat mic yang saya maksud ya. Ini juga banyak yang jual nih di toko-toko elektronik ya. Judul namanya itu preamp mic ya. Premic. Nah, ini biasanya di sini ada inputan mic ya. Ini masuk ke mic kondensor di sini. Nah, lalu di sini negatif positifnya adalah power supply-nya. Biasanya sih ya sekitar 12 volt ya. Kemudian 9 sampai 12 volt biasanya. Uh, Bila mic kondensor dipasang, power supply dipasang, kemudian ada outputnya ya. Coba ini outputnya mungkin di sini mungkin. Nah, dari sini kita bisa tahu inputnya mic, lalu outputnya ke penguat yang besar, amplifier biasanya. Nah, ini digunakan untuk penguat mikrofon eh, mic mikrofon ya, mic kondensor itu. Sehingga suara dari pembicara itu bisa didengar dengan keras. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah komponen utamanya, yaitu 7441. Di sini ada eh, apa angka ya yang tertera itu 741. Berarti jenis IC-nya atau seri IC-nya adalah 741. Adapun yang lain ini biasanya seri produksi ya. Jadi kita nggak fokus ke sana, yang fokus itu di tengah-tengah sini 741. Hingga kalau Anda beli komponennya, Anda pastikan di komponen tengah ini tertulis 741. Nah, ini adalah op-amp dengan kaki 8 ya. 1 2 3 4. Di sisi sebelahnya juga 4. Ya, kalau ini 4 berarti 5 6 7 8. Kemudian ada bagian yang eh, setengah lingkaran ini. Ini stamping setengah lingkaran. Biasanya di sebelah kiri ini ada stamp juga, bentuk bulatan yang menunjukkan dia angka atau kaki pertama. Nah, ini penting sekali kita memahami kaki-kaki dari IC untuk mengetahui
mana kaki input ya. Biasanya di sini input kemudian ada power supply minus, power supply positif, lalu outputnya di sisi, kalau nggak salah di sebelahnya ya. Coba kita lihat lanjutannya. Nah ini IC diagram IC 741 ya. Jadi kaki 1 ini tidak terhubung, kaki 2 ini input ya, jenisnya inverting. Lalu kaki 3 ini input juga, jenisnya non inverting. Nanti kita eksperimenkan ya. Gambar ilustrasinya ada di layar. Jadi penguatan ini inputnya inverting, lalu input yang kedua non inverting, ini supply negatif, lalu ini supply positif, outputnya di pin ke-6 outputnya. Nah sementara kaki 5 dan kaki 8 biasanya tidak digunakan atau dibiarkan. Jadi kaki yang digunakan itu pin 2, pin 3, pin 4 dan pin 7 dan pin 6. Nah ini penting sekali supaya kita tahu komponen di 741 itu kaki-kaki mana yang dihubungkan dengan input ya, mana yang dihubungkan dengan output. Inputnya pin 2, pin 3, outputnya pin 6. Lalu mana yang terhubungan dengan power supply? Power supply-nya di pin 7 dan pin 4. Nah itu kalau salah pasang maka fungsinya sudah tidak sesuai lagi ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Penguat op-amp. Penjelasannya sebagai berikut. Cara kerja penguat op-amp. Penguat operasional ya, atau disebut op-amp, operational amplifier ya, adalah suatu rangkaian terintegrasi yang berisi beberapa tingkat dan konfigurasi penguatan diferensial. Jadi kalau di sini disebutkan beberapa tingkat, ini sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa transistor ya, yang berfungsi sebagai amplifier. Juga ada transistor sebagai fungsi diferensial, itu dikemas. Transistor penguat bertingkat dan transistor sebagai penguat diferensial dikemas jadi satu keping yang namanya operational amplifier, yang disingkat dengan op-amp biasanya. Nah itu ceritanya ya, kok bisa dikatakan terintegrasi karena di dalamnya ada banyak transistor yang berfungsi sebagai penguat beberapa tingkat, kemudian juga penguat diferensial. Kemudian yang kedua, penguat operasional memiliki 2 masukan dan 1 keluaran serta memiliki penguatan DC yang tinggi. Jadi op-amp ini memiliki 2 masukan yang tadi sudah saya tunjukkan ya, jadi inverting dan non inverting, 2 buah input, dan 1 keluaran di pin 6. Pin inputnya itu pin 2 dan pin 3, outputnya di pin 6. Lalu memiliki penguatan DC yang tinggi. Jadi penguatan arus ya, yang cukup tinggi juga sehingga dia mampu menggerakkan relay misalkan. Bisa. Ya, sementara komponennya lain mungkin belum, kalau sama-sama IC ya, mungkin nggak bisa, misalkan 74 IC digital ya, 7406 misalkan. Itu kalau dihubungkan ke relay langsung nggak bisa, harus ada penguat atau buffer. Nah kalau op-amp ini enggak, outputnya langsung dibebani relay bisa, karena dia mempunyai penguatan DC yang tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk dapat bekerja dengan baik, penguat operasional memerlukan tegangan satu daya simetris. Seperti ilustrasi gambar yang tadi itu, di pin 7 itu tegangan positif dan pin 4 itu tegangan negatif. Jadi positif negatif itu menunjukkan bahwa op-amp ini membutuhkan atau memerlukan tegangan catu yang simetris, yaitu tegangan yang berharga positif di pin 7 dan tegangan yang bernilai negatif di pin 4 terhadap tanah atau ground. Nah, jadi nanti ada positif, negatif, ground. Baik, kita lanjutkan cara kerja penguat op-amp. Op-amp mempunyai 2 terminal masukan, yaitu inverting dan non-inverting. Inverting input dan non-inverting input yang masing-masing ditandai dengan plus dan minus. Plus ini adalah
non-inverting, lalu minus ini adalah inverting. Dua konfigurasi op-amp yang kita akan pelajari ya, nanti ada inputnya itu non-inverting dan inputnya non-inverting, kita pelajari dua-duanya. Untuk yang pertama adalah inverting configuration, nanti dilanjutkan dengan non-inverting configuration. Yang pertama adalah inverting configuration, gambarnya seperti ini. Kalau Anda lihat inputnya ke inverting atau ke negatif, sementara positifnya dapat ground. Nah, ini berarti inverting configuration. Jika sinyal dimasukkan di antara terminal inverting input dan ground, ya, inverting input dan ground berarti negatif dan ground ini ya, di sini ground. Sementara positifnya memang ke ground, tapi input itu antara ground dan negatifnya. Sementara terminal non-inverting input digroundkan, maka sinyal keluaran akan berlawanan fasa dengan signal masukan. Nah, kalau inputnya ke inverting, maka bila inputnya sinusoidal seperti ini ya, dari 0 derajat, 9 derajat, 180 derajat, 270 derajat sampai 360 derajat, maka outputnya malah berlawanan. Kalau Anda lihat ini, outputnya malah 360 derajat, 270, 180, kemudian 90, dan terakhir 0. Jadi kalau dimulai dari awal, bila masukkan ke inverting ya, inputnya 0 derajat, outputnya 360. Inputnya 90 derajat, outputnya 270 derajat. Inputnya 180, outputnya 180. Inputnya 270, outputnya 90 derajat. Inputnya 360, outputnya 0 derajat. Nah, ini yang disebut berlawanan fasa. Jadi istilah paling gampang itu terbalik gitu aja. Kalau inputnya sinus, maka outputnya kebalikannya. Nah, intinya gitu. Kita lanjutkan materinya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Cara kerja penguat op-amp dengan non-inverting configuration ya. Kalau Anda lihat di sini inputnya di positif ya, kalau Anda lihat ini. Sementara negatifnya gantian dapat ground. Nah, ini inputnya malah ke positif. Ya, penjelasannya jika signal dimasukkan di antara terminal non-inverting input dan ground, sementara terminal inverting input digroundkan, maka signal keluaran sefasa dengan sinyal masukan. Ya, jadi kalau ini Anda lihat di sini inputnya dapat non-inverting terhadap ground ya, maka outputnya juga sama-sama sama bentuknya ya. Jadi kalau inputnya ini, kalau yang di R series itu negatif, maka outputnya juga negatif. Kalau inputnya adalah positif, maka outputnya juga positif ya. Jadi istilah paling gampang, input dan output sama. Nah, itu kalau masuk ke non-inverting, bentuknya sama. Nah, itu istilah sederhananya seperti itu. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kalau kita pelajari penguat op-amp ya. Di sini Anda lihat ada IC 741, lalu kakinya pin 2 dan pin 3. Nah, ini sudah keimplementasi komponen yang sesungguhnya ya. IC 741 pin 2 inverting, pin 3 non inverting, pin 4 suplai negatif, pin 7 suplai positif, pin 6 output. Nah, Anda lihat di sini ada feedback resistor atau resistor umpan balik ya. Antara 6 dan 2, ini berarti antara output dan input. Ada resistor umpan balik. Kemudian di bagian input ini adalah ada sumber sinyal.
simbol suara ya istilahnya. Masuk ke sana ada resistor input. Nah, dari sini sudah terlihat selain IC741 ya, ada resistor, dua resistor ya. Yang pertama adalah antara output dan input, kemudian yang kedua adalah ada resistor yang di bagian input. Nah, ini ternyata ada dua komponen yang mempunyai fungsi yang sangat besar. Dia atau mereka ini bisa mengatur berapa penguatan yang diinginkan dari perbandingan atau eh, apa perbandingan ya, perbandingan antara resistor feedback resistor dan input resistor. Dari dua komponen ini, dua resistor ini, kita bisa menentukan ini mau penguatan berapa. Nah, itu yang menarik sekali pada penguat op-amp. Jadi perbandingannya R1 dan R2 ya. Saya pakai istilah feedback dan input ya. R feedback dan R inputnya misalkan kalau ini kan 500 kilo dan 50 kilo. Nah, ini berarti 10 kali ya. Berarti nanti penguatan atau outputnya itu terhadap input 10 kalinya. Outputnya itu 10 kalinya. Nah, ini bisa kita atur sendiri. Mau 10 kali, 5 kali, 2 kali dan seterusnya. Dengan hanya mengatur nilai perbandingan atau nilai dari R1 dan R2 ini, sehingga outputnya itu merupakan perbandingan antara feedback resistor dan input resistor. Nah, itu yang menarik sekali. Baik, kita lanjutkan sekali materinya. Nah, ini gambaran outputnya terhadap input ya. Jadi input itu yang tengah ini, yang O-ring ini ya. Nah, kita bisa mengatur outputnya ya, mau besar ini kalau dianggap ini 1 volt, 2 volt, 3 volt ya. Input yang O-ring ini akan diperbesar menjadi output yang ungu ya. Nah, kita bisa mengatur output ini yang warna ungu ini mau 3 kali mau 3 kali ya, karena inputnya itu 1 volt, mau outputnya 3 volt bisa. Mau outputnya 2 volt juga bisa. Nah, jadi penguatannya itu bisa kita atur sendiri mau berapa kali. Nah, terus caranya gimana? Ya cuman ngatur nilai feedback resistor dan input resistor tadi. Dan kriterianya berapa besar penguatan itu adalah hasil perbandingan antara R feedback dibanding R input atau feedback resistor dan input resistor tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Gampang kan, mau diperbesar 3 kalinya atau mau dibesar 2 kalinya. Nah, itu hanya mengatur nilai feedback resistor dan input resistor. Nah, ini kita masuk ke komponennya sekarang ya. Nah, ini sudah agak lengkap seperti rangkaian. Jadi IC741 suplainya simetris ya, ini ya, pin 7, pin 4. Pin 7 itu positifnya, pin 4 itu negatifnya. Suplainya antara plus 5 sampai 18, cukup tinggi ya. Negatifnya antara minus 5 sampai minus 18. Kemudian ada ground untuk terhubung ke sisi yang tidak difungsikan. Ini yang tidak difungsikan itu non invertingnya atau positifnya dihubungkan ke ground. Yang kita gunakan yang invertingnya atau yang negatifnya. Nah, berapa besar outputnya itu adalah hasil perbandingan antara feedback resistor dengan input resistor, yaitu R2 dan R1. Kalau ini 100 kilo, ini 10 kilo ya, maka besar penguatannya adalah perbandingan antara feedback resistor dengan input resistor, yaitu 100 kilo dibanding 10 kilo itu adalah 10 kalinya. Maka besar penguatan op-amp yang dihasilkan adalah outputnya adalah 10 kali dari inputnya. Nah, ini yang akan kita eksperimenkan ya, menggunakan rangkaian
atau aplikasi pada rangkaian pada aplikasi Livewire. Coba saya tampilkan aplikasinya. Nah, ini aplikasinya sudah saya tampilkan. Nah, sekarang kita bahas aplikasinya ya. Ini kalau Anda perhatikan di sini ada op-amp ya. Op-amp, kemudian positifnya ini dapat ground karena tidak kita gunakan. Lalu negatifnya yang kita gunakan ya. Kemudian ini berarti masuk ke inverting configuration ya. Jadi inputnya ini kan ada ini adalah generator ya. Coba ini saya perbesar ya. Ini generator sinyal atau signal generatornya atau inputnya ya. Nah, ini inputnya. Ini inputnya saya kasih frekuensi 10 Hz saja. Ini input sinyalnya masuk ke inverting. Berarti inverting configuration. Lalu ini berarti pin 2 ya. Lalu pin 6 sebagai outputnya. Pin 3 non inverting kita groundkan karena tidak kita gunakan. Nah, ini kita groundkan, tidak kita gunakan. Yang kita gunakan inverting. Sekarang kita bahas penguatannya. Antara output dan input ini ada air feedback atau feedback resistor. Kemudian di bagian input ada input resistor. Nah, di sini terlihat nilainya adalah 100 untuk feedback resistor dan 100 pula untuk input resistor, sehingga berapa besar penguatan di pin 6 adalah perbandingan antara feedback resistor dan input resistor. Ini kebetulan nilainya sama, maka penguatannya 1 kali. Nah, besar penguatannya nanti kita pantau dengan osiloskop. Coba ini tampilannya saya perluas lagi. Nah, ini saya perluas tampilannya. Ya, inputnya pakai osiloskop. Di layar sebelah kiri ada tampilan osiloskop untuk input ya. Di sini inputnya tegangannya sekitar ini 0 sampai 3 ya. Nah, ini berapa? Coba ini saya perbesar. Nah, ini kan 0 sampai 3 ini berapa strip ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 strip. Berarti satu stripnya nilainya adalah 0,6 ya. Jadi 0,6 setiap stripnya ini. Nah, posisi awal dari inputnya adalah di posisi 1, 2, 3. 3 strip. Berarti 1,6 volt ya, 1,6 volt. Nanti kita bandingkan dengan posisi di kanan, ini adalah outputnya, ini berapa volt ya. Kalau Anda lihat ini osiloskopnya kita hubungkan di output op-amp pin 6. Nah, coba kita tampilkan yang luas supaya kita bisa pantau seluruhannya. Ya, jadi inputnya itu, coba ini saya tampilkan lebih luas lagi. Ya, inputnya itu ada sebuah sinyal generator ya, dengan tegangan terukur di osiloskop 1,8. Masuk ke op-amp dengan penguatan masih sama penguatannya
karena feedback resistor 100 dan input resistor 100, sehingga 100 dibagi 100 1. Jadi nanti penguatan 1, nanti kita pantau outputnya ini berapa volt. Kalau penguatan 1 mestinya kalau inputnya 1,8 volt, outputnya juga 1,8. Ya, coba ini kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala ya. Inputnya kalau ini coba saya pause saja supaya bisa kita pantau. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya. Coba ini Anda lihat ujungnya ini ya. Ini menuju ke strip ketiga, ini berarti 1,8 volt AC ya. Kemudian outputnya, ini output dari op amp, kita pantau pakai oscilloscope yang kedua. Ujung atasnya ini juga di posisi strip ketiga ya, strip ketiga. Ini berarti 1,8 pula ya. Jadi karena penguatannya itu sesuai perbandingan feedback resistor dan input resistor itu 1 kali, maka outputnya juga dikuatkan 1 kali terhadap input ya, atau sama. Nah, sekarang kita coba eksperimenkan. Ini kita stop dulu. Nah, ini kata kuncinya kan perbandingan antara R1 dan R2 atau feedback resistor dan input resistor. Nah, sekarang R1 sebagai feedback resistor kita rubah nilainya. Semula 100 menjadi 200 misalkan. Ya. Ini nilainya sudah berubah 200 ya. Maka kita coba nyalakan rangkaian ini dengan kondisi penguatan yang berbeda, yaitu feedback resistornya 200 dan input resistornya 100. Nah, kalau dihitung matematika adalah perbandingan, penguatannya adalah perbandingan antara R1 dibanding R2, yaitu 200 dibanding 100, yaitu 2. Maka penguatannya 2, maka semestinya output yang sebelah kanan ini akan 2 kali besarnya daripada input yang sebelah kiri. Nah, coba kita nyalakan. Nah, ini rangkaian sudah menyala, yang terlihat output sinyal yang kanan lebih besar daripada inputnya. Coba ini saya pause untuk bisa diamati dengan baik. Baik ya. Nah, ini Anda lihat inputnya masih tetap ya, output ujungnya ini di strip ketiga sehingga tetap 1,8. Outputnya ini sudah beda ya. Anda lihat di sini outputnya itu di strip ke berapa ini ya? Ini 5, 6, 7 ya. 7. Berarti ini 3 volt ditambah 0,6 kali 2 berarti 1,2, berarti 1,2 ditambah 3 3,2 ya. Jadi 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau ini 1,8, 2 kali lipatnya itu berarti 3,6 ya. Iya, ini 3,6 ya. Ini kurang lebih 2 kali lipatnya ya. Ini 3,06 ya. Kemudian penguatannya juga di posisi seperti itu ya. Jadi memang benar atau terbukti bahwa perbandingan antara feedback resistor dengan input resistor ini akan mempengaruhi besar penguatan, dan sudah kita buktikan dengan mengatur R feedback lebih besar dari input, maka outputnya akan lebih besar daripada input. Kemudian yang kedua, Anda lihat di sini inputnya dimulai dari 0, kemudian bukan 0 ini ya. Ini 180, ini 270, 360 derajat ya. Ini 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Ya, kemudian 90 derajat lalu 0. Nah, Anda lihat outputnya. Ternyata outputnya
berbeda fasa ya. Jadi outputnya dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Dengan kata lain, inputnya cosinus, outputnya sinus. Dengan kata lain lagi, inputnya berbeda fasa dengan outputnya, atau outputnya merupakan kebalikan dari inputnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang terbukti untuk inverting configuration ya, atau konfigurasi inverting atau pembalik, maka akan membuat outputnya juga menjadi terbalik ya, gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.